Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 2016 ada sebuah kisah yang sangat tenar, yang sangat heboh di daerah Selangor, Malaysia. Dikisahkan oleh seseorang bahwa suatu malam dia melewati sebuah pekuburan. Ketika dia melewati pekuburan tersebut, dilihatnya ada sebuah makam yang bercahaya sangat terang. Didekatinya makam tersebut, dia ingin cari tahu siapa pemilik makam itu, tapi ternyata tidak ada tulisan di atas makamnya. Hingga akhirnya dia berinisiatif, dia ambil kayu, terus dia tandai di atas makam tersebut dengan niat besok dia akan datangi lagi dan akan bertanya kepada orang di sekitar makam tersebut, siapa pemilik makam yang makamnya ini bercahaya. Keesokan harinya, orang tadi datang kembali ke makam itu. Kemudian dia melihat tanda yang diberikan semalam dan dia bertanya kepada penjaga makam, siapakah pemilik makam ini? Oh, kata bapak penjaga makam ini adalah makam seorang petani tua yang ada di pinggir kampung sana. Dia hidup berdua dengan istrinya. Sekarang tinggal istrinya setelah bapak ini meninggal. Akhirnya orang tadi pergi mendatangi rumah daripada bapak yang telah meninggal tadi itu, yang makamnya bercahaya. Sampai di sana dia bertemu dengan istrinya, terus dia kisahkan tentang apa yang dialami semalam. Sang istri bingung, kaget dan heran, kok bisa? Dia bilang, suami saya itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan guru mengaji. Bahkan katanya suami saya itu merupakan orang yang tidak bisa mengaji. Heran orang tadi yang datang itu, kok bisa ya? Kemudian sang istri berkata, tapi katanya suami saya itu punya suatu kebiasaan. Setiap hari setelah dia sholat isya di malam harinya, sebelum tidur dia akan berdiam diri di tempat sholatnya sambil membuka-buka Al-Quran. Dibukanya Al-Quran lembar demi lembar, bukan untuk dibacanya, tapi dia berbicara dengan Al-Quran itu. Apa yang dia katakan? Wahai Al-Quran, tolong jangan kau laporkan kepada Allah ketidakmampuanku untuk membacamu. Jangan kau menjadikan nanti diriku tersiksa di hari kiamat nanti karena aku tidak pernah bisa membacamu. Wahai Al-Quran, jadikanlah saksi di hadapan Allah bahwa aku sangat mencintaimu, aku sangat ingin membacamu, tapi apa daya, aku tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk membacamu. Dan itu setiap malam dilakukan oleh suamiku, kata sang ibu tadi, sambil meneteskan air matanya, membasahi Al-Quran lembar demi lembar, helai demi helai. Akhirnya orang yang datang tadi meminta kepada ibu, bisakah saya lihat Al-Quran yang sering dibuka dan dibaca oleh bapak? Si ibu itu masuk, terus dibawanya Al-Quran itu. Apa yang dilihat memang benar. Al-Quran itu seperti kesan buku yang sering dibuka, dibolak-balik, dan di antara lembaran-lembaran itu ada tetesan-tetesan bekas, tetesan-tetesan air yang menetes di atasnya, membekas. Menunjukkan bahwasanya memang sang bapak itu betul-betul mengaitkan hatinya dengan Al-Quran walaupun dia tidak bisa membacanya. Dia memohon selalu kepada Allah supaya dia diampuni karena ketidakmampuannya itu. Masya Allah, padahal dia tidak mampu baca. Apa yang Allah janjikan, Al-Quran menjadi penerang dia di dalam kuburannya. Itulah kelebihan Al-Quran. Al-Quran bukan saja mulia karena dia adalah kalam Allah, karena dia adalah kitab suci. Dia tidak mulia bagi dirinya sendiri, tapi dia bisa juga menularkan, membagikan kemuliaannya kepada siapa saja dan apa saja yang berinteraksi dengannya. Kita lihat, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Disebabkan Al-Quran turun di dalamnya, bulan Ramadan naik derajatnya, diangkat menjadi Sayyidus Suhur, bulan yang merupakan penghulu daripada bulan-bulan yang lain, bulan yang paling utama daripada bulan-bulan yang lain. Malam turunnya Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Karena kemuliaannya, maka malam itu pun diangkat menjadi malam yang mulia. Bahkan ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah orang selama 83 tahun. Kota yang tempat turunnya Al-Quran, kota Makkah dan Madinah, dulunya adalah daerah tandus dan gersang yang tidak ada penghuninya. Tapi ketika Al-Quran turun di Makkah, kemudian dilanjutkan Al-Quran turun di Madinah, sekarang menjadi kota yang sangat dinanti-nantikan dan didamba-dambakan orang untuk mengunjunginya. Bahkan orang rela untuk ngantri selama 30 tahun agar bisa datang ke kota tersebut. Al-Quran memuliakannya. Al-Quran turun ke bumi dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi penghulu daripada para malaikat. Bahkan beliau diberi gelar dengan Ruhul Amin, roh yang sangat jujur, yang terpercaya, karena bertugas untuk mengantarkan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Nabi yang terakhir, justru diangkat menjadi penghulu para nabi dan rasul, menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang pertama kali dibacakan Nabi Al-Quran kepada mereka, mereka diangkat sebagai orang-orang yang mulia. Bahkan 10 diantaranya masuk dalam kategori mubasyirina bil jannah, yang telah dijamin masuk surga. Bahkan keseluruhan sahabat Nabi dalam ulumul hadis, mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang udul atau orang-orang yang terpercaya. Subhanallah. Bahkan Al-Quran mengangkat mereka dengan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka karena mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat yang diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi apa? Khairu ummah. Dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Umat ini mendapat predikat terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala karena interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Sekarang kita, apakah kita masuk dalam kelompok umat terbaik itu? Jawabannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian, sebaik-baik manusia dalam kelompok umat ini adalah man ta'allama al-Qur'ana, siapa yang mau belajar Al-Quran, siapa mau menggunakan waktunya untuk memperdalam isi kandungan Al-Quran, dan siapa yang mau untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah kategori yang diinginkan Nabi supaya kita masuk dalam kelompok terbaik dari umat ini. Untuk itu, muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak ada jalan lain bagi kita kalau kita ingin mendapatkan, dimasukkan dan dikategorikan sebagai kelompok terbaik dari umat ini, kecuali kita mau berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita semua tetap istiqamah untuk tetap berusaha untuk belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.